Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kriminologi dan victimologi dalam video. Sebelum ke materi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Indra Nurwayudi, kelas B1. Saya mengambil jurusan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Sebelum memaparkan materi, saya berterima kasih pada ibu dosen, yaitu Ibu Nur Kasanah SHMH, selaku dosen mata kuliah kriminologi dan victimologi. Pengertian kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan secara etimologis. Kriminologi berasal dari kata krem, berarti kejahatan, dan logos yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi menurut para ahli Edward H. Sutherland, kriminologi adalah perangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. 2. Walter Reckless. Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku, deligium, dan tingkah laku jahat, dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. 3. W.A. Monger. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan luas. Perkembangan kriminologi. Prakriminologi. Kriminologi sebagai ilmu yang lain baru lahir pada abad ke-19, dimulai pada tahun 1930, adalah Adolphe dari kota Quetelet, Prancis, sebagai pelopornya. Jadi bersamanya dengan dimulainya sosiologi. Namun apabila diurut ke belakang, sebagaimana umumnya pengetahuan dengan ilmu yang lain sudah dimulai pada zaman kuno, meski kajiannya tidak dapat dikatakan sebagai kriminologi. 2. Kriminologi pada abad 19. Kriminologi timbul akibat perkembangannya sosiologi dan statistik kriminal, sehingga studi mengenai tindak pidana dan pelaku tindak pidana sudah mulai sungguh-sungguh dipelajari. 3. Era global. Di era ini memperluas cakrawala keilmuan dengan mengkaji sebagai kejahatan yang menuntut penanggukannya seera modern pula, sehingga ini menjadi sorotan kajian dari kriminologi. Tujuan kriminologi: 1. Untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat agar pelaku kejahatan dapat diberantas. 2. Untuk mengantisipasi terhadap kebijakan hukum pidana, sehingga dapat dicegah timbulnya akibat yang dirugikan baik sisi korban, pelaku, apapun masyarakat. 3. Untuk mempelajari kejahatan sebagai misi kriminologi. Yang terakhir, untuk menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya yang dapat dimanfaatkan untuk masa kedepannya. Kriminologi dengan ilmu lainnya. 1. Ilmu filsafat yang mempersoalkan hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak sejajar dengan makhluk lain, disebut antropologi filsafat. Antropologi filsafat yang menentukan manusia berbeda dengan hewan. 2. Sosiologi kriminal, yaitu mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat dan akibatnya kejahatan. 3. Antropologi kriminal, yaitu ilmu ini mengintrodusir sebab-sebab kejahatan karena kelainan anatomis yang dibawa sejak lahir. 3. Psikologi kriminal, ilmu yang meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpanan kejiwaan, meneliti relasi watak penyakit atau jiwa dengan bentuk kejahatan. Yang terakhir, paenologi. Paenologi membahas timbulnya dan pertumbuhan hukum, arti hukum serta faedah hukum. Teori-teori kriminologi. Dalam kriminologi juga dikenal sejumlah teori yang dapat menggunakan untuk menganalisis
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori differential association. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola delikvisi dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama melalui jalan imitation atau peniruan dan association atau pergaulan dengan yang lain. Teori anomia atau teori tegang. Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritas atau atas perilakunya. Kemudian teori kontrol sosial atau disebut social control theory. Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinan menjadi baik atau menjadi jahat. Teori pemberian nama, labeling theory. Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakat. Teori-teori sendiri, the slave theories. Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitik beratkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. Teori psikoanalisis. Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari an overactive conscience yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Teori pembelajaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan, disertai nilai-nilai pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Kemudian teori kontrol sosial atau disebut social control theory. Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinan menjadi baik atau menjadi jahat. Teori pemberian nama, labeling theory. Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakat. Teori-teori sendiri, the slave theories. Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitik beratkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. Teori psikoanalisis. Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari an overactive conscience yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Teori pembelajaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan, disertai nilai-nilai pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Definisi penjahat dan korban. Penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Definisi penjahat dan korban. Penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Kejahatan menurut para ahli.
Mr. W.A. Bonge. Kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. Menurut Dr. J.E. Sahetepi dan B. Marjono Resodipuro, kejahatan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya. Menurut MVD, kejahatan yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai on-threats sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Kejahatan menurut para ahli. Mr. W.A. Bonge, kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. Menurut Dr. J.E. Sahetepi dan B. Marjono Resodipuro, kejahatan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya. Menurut MVD, kejahatan yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai on-threats sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Bentuk-bentuk gejala kejahatan. Di dalam cabang ilmu sosiologi hukum dikenal beberapa teori mengenai bentuk gejala kejahatan, diantaranya sebagai berikut: teori labeling, differential association theory. Faktor penyebab kejahatan yaitu 1. Teori biologis bahwa seorang memiliki faktor kejahatan yang dibawa sejak lahir. 2. Teori psikogenesis bahwa pelaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, motivasi, sikap salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologi. 3. Teori sosigenis bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosiologi adalah pengaruh struktur sosial atau internalisasi simbol keliru. Yang terakhir, teori struktural dari Guenci bahwa pelaku jahat yang lahir dalam masyarakat yang dialami oleh penjahat. Bentuk-bentuk gejala kejahatan. Di dalam cabang ilmu sosiologi hukum dikenal beberapa teori mengenai bentuk gejala kejahatan, diantaranya sebagai berikut: teori labeling, differential association theory. Faktor penyebab kejahatan yaitu 1. Teori biologis bahwa seorang memiliki faktor kejahatan yang dibawa sejak lahir. 2. Teori psikogenesis bahwa pelaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, motivasi, sikap salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologi. 3. Teori sosigenis bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosiologi adalah pengaruh struktur sosial atau
internalisasi simbol keliru. Yang terakhir, teori struktural delinquency, bahwa pelaku jahat yang lain dalam masyarakat yang dialami oleh penjahat. Upaya penanggulangan kejahatan, upaya preemptif, yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah kejahatan. Yang kedua, upaya preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Yang pertama kali mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Yang ketiga, upaya represi, upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak melakukannya, mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat sekali. Upaya penanggulangan kejahatan, upaya preemptif, yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah kejahatan. Yang kedua, upaya preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Yang pertama kali mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Yang ketiga, upaya represi, upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak melakukannya, mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat sekali. Yang terakhir, tipe kejahatan pemerkosaan adalah penetrasi alat kelamin wanita oleh alat kelamin pria dengan paksaan, baik orang satu maupun beberapa orang pria atau dengan ancaman. 2. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. 3. Kejahatan terorganisir adalah kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas pembatasan negara yang melibatkan sekelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal demi mencapai tujuan mereka. Kelompok penjahat ini menggunakan kekerasan sistematis dan korupsi. Yang keempat, kejahatan narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat yang mempunyai dampak luar biasa terutama generasi muda suatu bangsa yang beradab. Yang kelima, kejahatan korupsi adalah tindak pidana yang dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum. Yang keenam, kejahatan pornografi merupakan tindak pidana asusila. Yang ketujuh, kejahatan dalam rumah tangga. KDRT merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, UU KDRT. Terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah paparan tentang mata kuliah kriminologi dan victimologi
Jangan lupa subscribe dan like. Jika ingin menambahkan sesuatu, komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.